Salam sejahtera untuk kita semua, ya Ahobu. Perkenalkan, saya Rospintaria Harefa, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Nias Utara, tahun anggaran 2022, Angkatan 53, Kelompok 3, nomor absen 3. Unit kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Utara, Jabatan Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi. Pengampu materi agenda 2, Yamnur Mahlia SST MKes. Pelatihan dasar ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Nias Utara bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai nilai harmonis sebagai salah satu dari nilai dasar PNS yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan satu kesatuan yang luhur. Sedangkan dalam konteks ASN, harmonis adalah sikap saling menghormati, tanpa memandang latar belakang, suka menolong dan membangun kerja yang kondusif. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuatkan kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Ada 3 hal yang menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja yang nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah: yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Tata ruang yang baik dan keberadaan ruang terbuka sangat disarankan. Desain ruang terbuka dapat meningkatkan komunikasi, hubungan interpersonal dan kepuasan kerja, sekaligus optimal mengurangi terjadinya disharmonis yang disebabkan kurangnya komunikasi. Yang kedua, memberikan keleluasan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Selalu ingat, dalam sebuah organisasi, Anda bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Ketika Anda sudah mentok, ada baiknya Anda mencari ide dari orang-orang yang berada dalam tim. Dalam hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Yang ketiga adalah berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tidak dapat dielakkan jika pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme kepada karyawan. Etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Menurut Kokur, mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain dalam institusi yang adil. Sementara menurut Weris dan Coates, etika didefinisikan sebagai the discipline dealing with that is good and bad and with moral duty and obligation. Artinya, disiplin selalu berurusan dengan apa yang baik dan buruk yang disertai dengan kewajiban moral. Dengan demikian, etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dan dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk menentukan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni: yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan; yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang perubahan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma dan tindakan faktual. Adapun sumber kode etik ASN antara lain meliputi: yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil
Berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tentang ASN, ada beberapa kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat dan sopan dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Penerapan sikap perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN atau lingkup kerja, namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Berbagai cara dilakukan hanya sekedar untuk melayani dan menyenangkan pimpinan. Loyalitas hanya diartikan sebatas menyenangkan pimpinan atau berusaha memenuhi kebutuhan pribadi pimpinannya. Kalau itu yang dilakukan oleh pejabat publik, peningkatan kinerja organisasi tidak mungkin dapat terwujud. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek penting, yaitu pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Perubahan pola pikir juga harus dilakukan adalah perubahan sistem manajemen, mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, budaya kerja, dan lain-lain untuk mendukung terwujudnya good governance. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dan pelayanan publik, para pejabat publik dan seluruh ASN harus dapat merealisasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, profesionalitas, supremasi hukum, kesetaraan, dan lain-lain. Realitasnya, hambatan utama dalam merealisasikan prinsip-prinsip tersebut adalah aspek moralitas, antara lain munculnya fenomena baru dalam masyarakat berupa lahirnya kebudayaan indrawi yang materialistik dan sekularistik. Etika ASN sebagai pelayan publik. Kode etik adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai di dalam organisasi publik. Kode etik biasanya merupakan hasil dari kesepakatan atau konsensus dari sebuah kelompok sosial dan pada umumnya dimaksudkan untuk menunjang pencapaian suatu organisasi. Maka sebagai aparat pemerintah, para pejabat publik wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Sebagai pelaksana kepentingan umum, para pejabat atau pegawai wajib mengutamakan aspirasi masyarakat dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan sebagai manusia yang bermoral, pejabat dan pegawai harus memperhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak dan berperilaku. Dengan kata lain, seorang pejabat dan pegawai pemerintah harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Kewaspadaan profesional berarti bahwa dia harus menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Sementara itu, kewaspadaan spiritual merujuk pada penerapan nilai-nilai kearifan,
kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab serta akhlak dan perilaku yang baik dan sah. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur dan transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai dan tentram di lingkungan kerjanya dan di masyarakatnya. Sikap netral dan adil juga harus diperhatikan oleh PNS dalam event politik 5 tahunan, yaitu pemilu dan pilkada. Dalam pemilu, seorang PNS yang aktif dalam partai politik atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, DPR, DPRD, dan DPD, atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka dia harus mundur atau berhenti sementara dari statusnya sebagai PNS. Tuntutan mundur diperlukan agar yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya dan partai politiknya. Kalau PNS sudah terlibat dalam kepentingan dan tarikan politik praktis, maka dia sudah tidak bisa netral dan objektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Situasi ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PNS dan kelembagaan atau institusi yang dipimpinnya. PNS juga harus biasa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut, termasuk di dalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki rasa suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi, bukan bagian dari sumber masalah atau troublemaker. Oleh sebab itu, setiap ucapan dan tindakannya senantiasa menjadi ikutan dan teladan warganya. Dia tidak boleh atau PNS tidak boleh melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan susila, bertentangan dengan agama dan nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Upaya menciptakan dan menjaga suasana harmonis dilakukan secara terus-menerus, mulai dari mengenalkan kepada seluruh personel ASN dan dari jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga di antara personel dan stakeholder, kemudian yang tidak boleh lupa untuk selalu menyesuaikan dan meningkatkan usaha tersebut sehingga menjadi habit atau kebiasaan dan menjadi budaya hidup harmonis di kalangan ASN dan seluruh pemangku kepentingannya. Aduh, mana ya tugas hari ini? Sudah banyak, data banyak. Kenapa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Kayaknya pusing banget Bapak. Ini loh Bu, Pak Kadis tadi suruh saya siapin surat, buatin data, input data. Padahal hari ini deadline yang tadi dikerjakan banyak. Aduh, saya udah pusing deh. Oh, Bapak mau dibantu? Emang Bu mau bantu? Boleh, kalau Bapak mau dibantu. Oh iya, boleh Bu. Ini ada surat. Nanti tolong Ibu buat konsepnya. Ini surat pemberitahuan kepada masyarakat tentang kegiatan Dinas Pariwisata ke depan. Kemudian nanti Bu, sekaligus Bu untuk di para koordinasi Pak Dinas. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, nggak apa-apa. Ini kebetulan juga kerjaan saya sudah selesai, jadi saya bisa membantu. Ya Bu, makasih ya Bu. Nanti kan saya segera kembali ya Pak. Iya Bu. Sudah selesai. Ya, makasih.